Assalamualaikum, guys. Kita di bab 126-130 ya. Tetap semangat, selamat bersantai. Bab 126. Zhang Ruoshen jelas tertarik pada esensi setengah orang suci. Hanya siswa internal sekolah pasar bela diri yang bisa mendapatkan esensi setengah orang suci. Mereka melakukan ini dengan bertukar jasa mereka. Bahkan jika siswa luar memperoleh prestasi, mereka tidak diizinkan untuk menukarnya dengan esensi setengah orang suci. Mereka hanya bisa menerimanya ketika sekolah membagikannya setiap 3 bulan setiap tahun. Jika siswa luar sangat ingin mendapatkan esensi setengah orang suci, mereka harus menghabiskan banyak koin perak dan membelinya dari pasar gelap. Pasar gelap benar-benar berbahaya. Jika siswa luar tidak tahu orang yang tepat untuk memimpin, ada kemungkinan besar bahwa mereka dapat ditipu oleh orang-orang jahat dan kehilangan uang dan nyawa mereka. Namun, Ziqian adalah pengecualian karena dia adalah seorang pembunuh pasar gelap. Tidak ada yang lebih baik darinya untuk membeli esensi setengah sein di pasar gelap. Silakan baca di New Novel 0 Zhang Ruoshen menatap Ziqian dan bertanya, kamu telah menyempurnakan 5 tetes esensi setengah orang suci. Inilah sebabnya mengapa kultivasi Anda telah meningkat begitu banyak dalam waktu yang begitu singkat. Ngomong-ngomong, berapa harga satu tetes Half Science Essence di pasar gelap? Ziqian selalu mengatakan yang sebenarnya di depan Zhang Ruoshen. Dia menjawab, jika orang luar membelinya dari pasar gelap, mereka menagih setidaknya 400.000 koin perak untuk satu tetes. Namun, kami, sebagai Departemen Hades, memiliki sumber kami sendiri. Kami hanya membutuhkan 200.000 koin perak untuk satu tetes, kurang dari setengah tarif yang berlaku. Zhang Ruoshen mengangguk dan menyerahkan 300 botol pil kepada Ziqian. Tak lama setelah itu, Zhang Ruoshen mengeluarkan ratusan senjata bela diri asli dan memberikannya kepada Ziqian juga. Dia berkata, tolong, jual semua pil dan senjata bela diri asli di pasar gelap dan gunakan koin perak untuk membeli esensi setengah orang suci sebanyak mungkin. Akan lebih baik lagi jika kamu bisa membeli cairan suci. Oke, aku akan kembali dalam 3 hari. Tunggu kabar baikku. Ziqian melirik Zhang Ruoshen dengan cepat dan dalam. Dia bergerak 10 langkah ke depan, tiba-tiba berhenti, berbalik dan tersenyum pada Zhang Ruoshen. Mari kita bagi koin perak setelah menjual pil dan senjata bela diri asli. Rasio 3:7. Zhang Ruoshen tahu bahwa Ziqian suka memiliki koin perak dan kristal spiritual dan tidak terlalu peduli tentang perpecahan. Dia tersenyum dan mengangguk, haha, sepakat, bentrokan. Ziqian berubah menjadi bayangan ungu yang indah, meninggalkan kampus barat, dan menghilang seketika ke pegunungan Omen Ridge. Ketika Zhang Ruoshen kembali ke kuil bela diri naga, dia memasuki ruang internal dari Time and Space Spinel dan bersiap untuk menerobos keadaan sedang dari alam hitam. Dia mengeluarkan 8 tetes esensi setengah orang suci dan meletakkannya secara berurutan di depannya. 10 hari lagi menuju penilaian triwulanan. Itu sama dengan 1 bulan di sini di Spinel ruang dan waktu. Saya seharusnya memiliki cukup waktu untuk menerobos ke keadaan menengah dari alam hitam. Zhang Ruoshen mengambil tetes pertama esensi Half Sein. Udara icing muncul di perutnya seolah menusuk tulangnya. Itu mengikuti meridian dan mengalir ke seluruh sudut tubuhnya. Ini bukan pertama kalinya Zhang Ruoshen mengambil esens dan dengan demikian dia berhasil menyesuaikan tubuhnya dengan itu segera. Dalam 3,5 hari, dia telah menyempurnakan 1 tetes. Kemudian, dia mulai menyempurnakan tetesan kedua, tetesan ketiga, ketika dia selesai menyempurnakan tetesan ke-7 dari esensi setengah orang suci, dia akhirnya menerobos alam dan mencapai keadaan sedang dari alam hitam. Tiba-tiba, ada ledakan keras di tubuhnya. Kapasitas danau Qi-nya telah membesar 13 kali lebih banyak sementara 36 meridian di tubuhnya juga berkembang. Qi asli di dalam meridian mengalir lebih cepat dan mengeluarkan suara, seolah-olah aliran air mengalir deras dari pegunungan. Setelah menerobos dunia, Zhang Ruoshen mengambil tetes ke-8 dari esensi setengah orang suci dan memperbaikinya dalam 3 hari. Dengan bantuan tetesan ke-8 dari esensi setengah orang suci, wilayah Zhang Ruoshen sepenuhnya terkonsolidasi. Aku ingin tahu seberapa cepat kecepatanku sekarang setelah aku mencapai keadaan sedang dari alam hitam. Zhang Ruoshen dapat merasakan bahwa kultivasinya telah meningkat pesat. Tidak peduli kekuatan atau kecepatannya, itu telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Ketika dia pertama kali mengolah Shadow of the Royal Wind Dragon di Small Success, dia bisa berlari secepat 57 meter per detik. Dan sekarang, wah, dia meledak secepat yang dia bisa di kuil bela diri naga, seolah-olah dia adalah angin kencang. Jika prajurit lain di Medium State of the Black Realm ada di sini, mereka mungkin tidak akan bisa mengenali bayangannya dengan kecepatan seperti itu. Setelah berlari 10 putaran di sekitar kuil bela diri naga, Zhang Ruoshen akhirnya berhenti. Dia terengah-engah dan berkata, aku bisa mencapai 58 meter per detik tanpa menggunakan Shadow of the Royal Wind Dragon atau mengaktifkan meridian darah. Namun, jika saya menggunakan Shadow of the Royal Wind Dragon dan mengaktifkan Blood Meridian, saya bisa meledak hingga 62 meter per detik. Kecepatan para Master Profound Board yang berperingkat relatif rendah melesat sekitar 60 meter per detik. Meskipun Zhang Ruoshen belum pernah bertarung dengan prajurit dari divisi mendalam, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa menghadapi mereka yang cukup lemah. Dia bahkan bisa mengalahkan mereka, dapat dikatakan bahwa Zhang Ruoshen memiliki kekuatan dasar untuk menghadapi para pejuang alam bumi. Dengan kemampuannya saat ini, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Jenderal Hong Ye, dia setidaknya bisa tetap hidup dalam pertarungan, tanpa harus meminta bantuan Huang Yanchen.
Ketika saya mencapai keadaan menengah dari alam hitam, saya dapat mendemonstrasikan senjata penguat roh hewan. Biarkan saya melihat tentara seperti apa yang mampu saya aglomerasi. Zhang Ruoshan berdiri di tengah istana dan mengaktifkan darah spiritual di tubuhnya. Seutas darah spiritual membanjiri pori-porinya. Itu menutupi 10 meter ruang di sekelilingnya, seolah-olah itu adalah sepotong besar awan darah. Gambar ilusi 9 pedang tempur muncul di awan darah, mengambang di 9 arah berbeda dari Zhang Ruoshan dan menampilkan napas pedang yang kuat. Kenapa ada 9 pedang? Biasanya ketika para pejuang mencapai keadaan sedang dari alam hitam, mereka semua dapat menggunakan senjata penguat roh hewan dan lengan spiritual akan muncul. Adapun Zhang Ruoshan, dia bisa menyingkat 9 pedang darah pada saat yang sama. Tidak ada yang pernah mendengar atau mengalami ini sebelumnya. Zhang Ruoshan menarik darah spiritual kembali ke tubuhnya dan menutup dirinya dalam perenungan. Dia berbisik pada dirinya sendiri, mungkin aku telah membuka semua 36 meridian dari kitab Empyrean Kaisar Ming. Itukah sebabnya penglihatan seperti itu muncul? Bagaimanapun, mampu menyingkat 9 pedang darah benar-benar bermanfaat bagi Zhang Ruoshan. Namun, jika berita mengejutkan seperti itu menyebar ke orang lain, Zhang Ruoshan akan berada dalam bahaya besar lagi. Saya harus mencoba untuk tidak menggunakan kekuatan meridian darah di masa depan, pikirnya. Besok adalah penilaian triwulanan. Zhang Ruoshan bebas dari tekanan. Dengan kemampuannya saat ini, akan menjadi tugas yang relatif mudah baginya untuk mendapatkan gelar mahasiswa baru No. 1 di antara 4 kampus, Zhang Ruoshan sedang menuju ke Ziqian untuk mendapatkan esensi setengah orang suci. Saat pertama kali tiba di asrama wanita, dia membuat kehebohan. Lihat, itu adalah mahasiswa baru nomor 1 kami di kampus barat. Dikatakan bahwa kekuatan spiritualnya telah mencapai level 29 dan dia dipandang sebagai kekuatan spiritual jenius No. 1 dalam sejarah sekolah pasar bela diri. Seorang mahasiswi berusia 18 tahun berteriak girang, seolah-olah Zhang Ruoshan telah menghinanya. Magang kakak perempuan cantik lainnya di penyelesaian alam hitam memandang Zhang Ruoshan dan berkata, ada rumor jika dia memilih untuk berspesialisasi dalam kekuatan spiritual, ada peluang 50% baginya untuk menjadi orang suci kekuatan spiritual. Setiap orang suci dianggap superior dan dipuja oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Muridnya ada di seluruh komando. Sebagian besar prajurit tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang suci, namun Zhang Ruoshan memiliki setengah kesempatan untuk menjadi seorang suci. Mengetahui betapa kuat dan berbakatnya dia, bagaimana mungkin para siswa perempuan tetap tenang ketika mereka melihatnya. Aku ingin membuat bayi bersamanya. Seorang wanita muda yang cukup cantik berkata dengan penuh semangat. Zhang Ruoshan dikelilingi oleh sekelompok siswa perempuan. Dia hampir tidak bisa bergerak 1 inci pun. Beberapa wanita bahkan ingin menciumnya. Untungnya, dia cukup cepat untuk menghindar dari mereka. Jika tidak, wajahnya akan penuh dengan sidik bibir. Para siswa perempuan cukup keras untuk menarik perhatian Ziqian. Melihat Zhang Ruoshan telah diblokir di ruang tunggu, Ziqian melompat ke sampingnya dan menariknya keluar dari kerumunan. Ayo pergi ke tempat yang sepi, bisiknya. Zhang Ruoshan dengan jelas memahami bahwa esensi setengah orang suci adalah masalah penting. Dia berkata, ayo pergi ke kuil bela diri naga. Kedua kakak senior magang Huang dan kakak senior magang Duanmu tidak ada di sana. Tidak ada yang akan melihat atau mendengar kita. Zhang Ruoshan dan Ziqian kembali ke kuil bela diri naga dan tiba di Yellow No. 1. Zhang Ruoshan menutup pintu dan bertanya, adik perempuan magang Zi, sudahkah kamu membelikan esensi setengah orang suci untukku dengan koin perak? Ziqian menjawab, saya telah menjual pil dan senjata bela diri asli yang Anda berikan kepada saya dan menerima 5.800.000 koin perak. Karena kami menyepakati rasio 3:7 untuk keuntungan, Anda mendapatkan 4.060.000 dan saya mendapatkan 1.740.000 koin perak. Aku membelikanmu 20 tetes Half Science Essence dengan koin perakmu dan masih ada 60.000 koin perak. Apakah kamu masih menginginkannya? Maksudnya adalah jika Zhang Ruoshan tidak menginginkan 60.000 koin perak, dia akan menyimpannya. Zhang Ruoshan menjawab, karena ini uang saya, tentu saja, saya menginginkannya. Ziqian memberinya tatapan jahat. Dia mengeluarkan 60.000 koin perak dan 20 botol dan meletakkannya di atas meja. Zhang Ruoshan membuka salah satu botol batu giok dan aroma herbal tercium di udara. Itu adalah aroma dari Half Science Essence. Dia menyimpan esensi setengah orang suci dan koin perak. Dia mengangkat kepalanya, menatap Ziqian dan bertanya dengan tulus, adik perempuan magang Zi, bisakah kamu meninggalkan Departemen Hades di masa depan? Wajah Ziqian menjadi pucat. Dia tidak berani menatap matanya. Dia menjawab, kamu tidak mengerti betapa kuatnya Departemen Hades. Jika saya meninggalkan Departemen Hades, mereka akan membunuh saya dalam waktu 10 hari. Apalagi, aku bukan pangeran atau putri. Saya tidak memiliki latar belakang yang kuat atau dukungan keluarga. Jika saya tidak membunuh untuk mereka, saya tidak akan punya uang untuk membeli sumber daya untuk kultivasi saya. Zhang Ruoshan memahami kesulitannya dan berhenti membujuknya untuk pergi. Jika Anda menghadapi masalah atau kesulitan di masa depan, datanglah untuk menemukan saya. Saya akan dengan senang hati membantu. Zhang Ruoshan berkata. Ziqian sedikit mengangguk dan berkata, satu hal lagi. Apakah Anda tahu bahwa Komando Lapangan dan Komando Yunwu akan memulai perang? Zhang Ruoshan mengerutkan alisnya dan bertanya, apakah karena kematian Pangeran Huoxing?
Apakah kamu benar-benar membuat pangeran terbunuh? Anda telah membuat kesalahan besar kali ini. Bukan berita bahwa komando lapangan ingin menaklukkan komando Yunwu. Mereka hanya butuh alasan dan Anda baru saja menawarkan mereka alasan yang bagus. Ziqian berpikir sejenak dan berkata, jika kamu ingin membunuh Pangeran Huoxing, aku bisa melakukannya untukmu. Kenapa harus sendiri? Zhang Ruoshan tampak bermartabat dan berkata, karena dia sudah mati, tidak ada gunanya berdebat tentang itu. Ziqian melanjutkan, Pangeran Komandan Lapangan menggunakan kematian Pangeran Huoxing untuk memaksa Pangeran Komandan Yunwu menyerahkanmu. Mereka juga meminta 80 juta koin perak sebagai kompensasi. Pangeran Komando Yunwu tidak diragukan lagi bersikeras bahwa dia tidak akan melakukannya. Komando lapangan sudah mulai mengatur tentara dan stasiun menuju perbatasan. Lebih awal next tahun, mereka akan menyerang Komando Yunwu. Bagaimana dengan interior Komando Yunwu? Zhang Ruoshan langsung bertanya. Ziqian menjawab, dikatakan bahwa Ratu dan Menteri Sue lebih suka menyerahkanmu untuk menaklukkan Square Commandery. Namun, Pangeran Komandan Yunwu dan para jenderal di ketentaraan tidak setuju. Bagian dalam Komando Yunwu berantakan dan tidak menguntungkan bagimu. Bab 127. Zhang Ruoshan tidak pernah khawatir tentang perang antara Komando Yunwu dan Komando Lapangan, karena mereka telah berperang selama bertahun-tahun. Komando Yunwu akan dianeksasi jika terlalu lemah. Satu-satunya perhatiannya sekarang adalah ibunya, Selir Lin. Ratu tidak akan pernah membiarkan Selir Lin pergi dengan mudah. Jika saya menjadi siswa internal sekolah pasar bela diri, saya dapat membawa keluarga saya ke sini dan menerima perlindungan dari sekolah. Aku harus menyelesaikannya secepat mungkin. Zhang Ruoshan bertekad untuk menjadi murid internal sekolah secepat mungkin. Ziqian hendak pergi. Saat dia membuka pintu, dia melihat Huang Yanchen dan Duanmu Xingling berjalan masuk. Tampaknya Huang Yanchen sedang dalam suasana hati yang baik dan tersenyum. Namun, saat melihat Ziqian, senyumnya langsung menghilang. Dia mengeluarkan pedang tempurnya, membuat suara keras dan cepat. Dalam cahaya pedangnya yang indah, dia berteriak dengan suara rendah, Zhang Ruoshan, kamu pencuri mesum. Beraninya kamu mempermalukan reputasi kuil bela diri naga lagi dan lagi. Aku harus membunuhmu hari ini. Wah, angin puyuh terbentuk di sekitar tubuh Huang Yanchen yang memungkinkannya meninggalkan tanah dengan kedua kakinya. Dia menebas, dan membelah pedang nafas lebih dari 10 meter. Zhang Ruoshan sedikit terkejut. Dia meraih bahu Ziqian dan, dalam sedetik, menampilkan bayangan naga terbang di atas angin. Tubuhnya segera bergeser melintang dan dia menghindari nafas pedang yang tajam tepat pada waktunya. Ledakan, 4 pilar dipotong, mengubah penthouse yang baru dibangun menjadi reruntuhan lagi. Meong, Blackie memanjat keluar dari reruntuhan dan tubuhnya tertutup abu dan debu. Itu tergencet oleh batu bata dan dia pusing. Butuh waktu lama baginya untuk sadar. Ketika dia mengetahui bahwa Huang Yanchen, yang menyebabkan semua ini, dia menggertakkan giginya karena marah dan hendak melakukan perjuangan hidup dan mati dengannya. Untungnya, Zhang Ruoshan menghentikannya. Kamu sangat pandai bersembunyi. Sekarang, ambil ini. Dengan wajah muram, Huang Yanchen mengangkat pedang tempurnya dan siap menebas lagi. Zhang Ruoshan menyembunyikan Ziqian di belakangnya dan berkata dengan tenang, Huang Yanchen, mengapa kita tidak membicarakannya dengan damai? Huang Yanchen menatap Ziqian sebentar, lalu menatap Zhang Ruoshan lagi. Dia bertanya, siapa yang mengizinkanmu untuk membawa siswa lain ke kuil bela diri naga? Aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan senior sister apprentice Si, jadi aku membawanya ke Yellow nomor 1. Saya tidak melihat bagaimana hal itu mengganggu Anda, kata Zhang Ruoshan. Mengapa kamu menutup pintu jika kamu hanya mendiskusikan sesuatu? Apa yang kamu sembunyikan? Huang Yanchen tiba-tiba menyadari bahwa itu bukan urusannya ketika dia baru saja akan mengucapkan kata-kata di atas. Ya, mengapa saya harus marah jika itu tidak ada hubungannya dengan saya? Duanmu Xingling segera menghampirinya. Dia menghentikannya dan berkata, Saudari Chen, kita memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Kami akan menyelesaikan masalah kecil ini dengan mereka nanti. Huang Yanchen dikeluarkan, jadi dia segera menyingkirkan pedangnya. Dia mencibir, aku akan membiarkanmu pergi karena penilaian triwulanan akan berlangsung besok. Karena junior sister apprentice Si juga ada di sini, kalian berdua, ikutlah denganku ke bumi nomor 1. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada kalian berdua. Zhang Ruoshan melihat keruntuhan, menggelengkan kepalanya sedikit, dan mengikuti di belakangnya. Sesampainya di bumi nomor 1, Huang Yanchen dan Duanmu Xingling duduk di depan, sedangkan Zhang Ruoshan dan Ziqian duduk di sisi kiri dan kanan secara terpisah. Huang Yanchen menyesap es teh surya yang baru diseduh dan berkata, seperti yang Anda ketahui, penilaian triwulanan besok akan dibagi menjadi 2 putaran. Babak pertama adalah kompetisi di antara mahasiswa baru dari 4 kampus, sedangkan babak kedua adalah tentang peringkat triwulanan di dalam kampus barat kita. Tahun ini giliran kampus kita yang menjadi tuan rumah kompetisi. Karena kalian berdua adalah 2 teratas di antara semua mahasiswa baru di kampus kami, penampilan kalian besok akan menentukan apakah kampus kami bisa menang atau tidak. Zhang Ruoshan, saya tahu kultivasi Anda luar biasa. Tapi jangan lengah, ada juga banyak master top di 3 kampus lainnya. Mungkin, beberapa dari mereka bahkan lebih kuat darimu. Duanmu Xingling mengangguk dan berkata, kampus timur adalah yang terkuat di antara semuanya. Mereka memenangkan hampir setiap kompetisi setiap tahun. Ada juga master top di kampus mereka tahun ini, namanya Dugulin. Kultivasinya telah mencapai keadaan akhir alam hitam.
Belum lama ini, Dugulin mengalahkan Hua Sui, 10 master teratas di kampus timur, yang membuatnya terkenal. Semua presbiter percaya bahwa dia mampu masuk ke dalam 50 besar di Profound Board. Sekarang, prajurit biasa di penyelesaian alam hitam bukan tandingannya. Kali ini, target utamanya adalah kamu. Dia sangat ingin mengalahkanmu, jenius kekuatan spiritual nomor 1 dalam sejarah sekolah pasar bela diri, di depan semua orang. Huang Yanchen melanjutkan, baik kampus selatan dan kampus utara memiliki mahasiswa baru di negara bagian akhir alam hitam. Mereka mungkin sedikit lebih lemah dari Dugulin, tapi kamu tidak bisa mengambil sikap santai. Zhang Ruoshen, bakatmu mungkin di atas mereka, tapi kamu baru saja masuk ke Downstate of the Black Realm, yang berjarak 2 alam dari mereka. Jadi, sangat sulit untuk memprediksi hasilnya. Huang Yanchen dan Duan Muxingling tidak tahu bahwa Zhang Ruoshen telah membobol negara menengah alam hitam kemarin. Mereka mengira dia masih di Downstate of the Black Realm. Zhang Ruoshen tidak memberitahu mereka karena mereka tidak bertanya. Karena itu hanya keadaan menengah, tidak ada yang bisa dipamerkan sejak awal. Huang Yanchen menatap Ziqian dan bertanya, Junior Sister Apprentice Si, kamu berada di keadaan akhir alam hitam, bukan? Ziqian sedikit mengangguk dan menjawab, aku baru saja membobolnya belum lama ini. Dalam keadaan normal, Ziqian membutuhkan setengah tahun lagi untuk memiliki kesempatan untuk masuk ke negara bagian akhir alam hitam. Namun, untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk penilaian triwulanan, dia membeli pil kelas 4 dari pasar gelap dengan sejumlah besar uang. Dengan bantuan pil, dia masuk ke dunia sebelumnya. Tentu saja, alasan mengapa dia mampu membeli pil tersebut adalah karena dia membunuh lebih dari 100 peserta ujian pada tes putaran pertama 3 bulan lalu. Oleh karena itu, dia menerima jutaan koin perak. Dia tidak pernah bisa membeli pil kelas 4 di masa lalu. Huang Yanchen mengangguk dan berkata, kamu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Dugulin, tetapi sangat dekat dengan mahasiswa baru lainnya dari kampus utara dan kampus selatan. Saya berasumsi bahwa Anda setidaknya bisa masuk ke 5 besar. Bahkan jika Dugulin memenangkan tempat pertama, kami masih sangat mungkin mendapatkan nomor 1 secara keseluruhan dengan kalian berdua di daftar 5 besar. Huang Yanchen dan Duan Muxingling terus menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mereka tidak selesai sampai gelap. Setelah menemani Ziqian pulang, Zhang Ruoshen pergi mencari Zhang Shaochu dan Liu Chengfeng. Mereka telah menjual habis 340 pil ki asli Triple Purity. Zhang Ruoshen tidak bertanya kepada mereka berapa banyak yang telah mereka hasilkan, tetapi hanya mengambil bagiannya, yaitu 3.000 koin perak per pil. Itu 1.020.000 koin perak. Sebelum dia pergi, dia menarik Zhang Shaochu ke samping dan memberinya 5 tetes esens Half Saint. Zhang Shaochu sangat tersentuh dan matanya penuh dengan air mata, tetapi dia menolaknya. Itu bukan masalah besar, saya bisa mendapatkan lebih banyak jika saya mau. Jika saya bisa memenangkan tempat pertama kali ini, saya akan mendapatkan 10 tetes esens Half Saint lagi. Dengan senang hati saya memberikannya kepada Anda, saudara laki-laki keempat saya, kata Zhang Ruoshen yang tersenyum. Zhang Ruoshen tahu bahwa Zhang Shaochu memiliki bakat yang cukup bagus. Namun, dia sama sekali tidak menonjol di School of the Martial Market, tempat semua jenius berkumpul. Hanya dengan menggunakan esens Half Saint dia dapat meningkatkan kualitas fisiknya, membuat kemajuan yang lebih besar dalam latihannya, dan menjadi prajurit yang lebih kuat. Kakakku yang ke-9, terima kasih. Memegang 5 botol esens Half Saint dengan erat, Zhang Shaochu sangat senang dan tersentuh, karena dia dengan jelas mengetahui nilai dari setiap tetes cairan. 5 botol esens setengah orang suci ini dapat dijual hingga 2 juta koin perak di pasar gelap. Tidak ada yang akan memberinya barang berharga seperti itu secara gratis kecuali saudara ke-9-nya. Kemudian, Zhang Ruoshen mengeluarkan Death Kite dan menyerahkannya kepada Zhang Shaochu. Dia berkata, ini adalah harta karun bela diri asli kelas 5. Anda dapat memilikinya mulai sekarang. Zhang Ruoshen sedikit menepuk bahu Zhang Shaochu dan pergi. Kemudian, dia kembali ke kuil bela diri naga. Keesokan harinya, ketika langit baru saja cerah, suara bel yang keras terdengar di kampus barat. Bel berbunyi 9 kali berturut-turut. Semua mahasiswa kampus barat berkumpul di tempat latihan. Ada lebih dari 800 orang dan masing-masing mengenakan jubah bela diri putih, berdiri di sana dengan semangat tinggi. Urutan berdiri diatur sesuai dengan peringkat mereka. Siswa nomor 1, Luo Suihan, berdiri di tempat pertama dari baris pertama. Huang Yanchen, Duan Muxingling, Tuo Muzi, dan lainnya berdiri berurutan. Setelah mengalahkan Feng Zilin, Zhang Ruoshen, peringkat ke-184, berdiri di tengah di antara semua siswa. Tak lama kemudian, susunan batas kampus barat dibuka. Mahasiswa baru dari 3 kampus lainnya melangkah ke lapangan latihan kampus barat mengikuti wakil kepala sekolah. Ada juga beberapa mahasiswa senior yang ikut, tidak lebih dari 10 orang dari masing-masing kampus. Masing-masing dari mereka adalah atasan teratas dan kebanyakan dari mereka adalah Warriors of Division Profound. Mereka penuh semangat kepahlawanan. Di antara mahasiswa baru dari kampus timur, ada seorang berusia 20-an. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, rumor mengatakan bahwa wanita mengungguli pria di kampus barat. Sekarang saya merasa itu sangat benar. Orang-orang kampus barat terlalu mengecewakan. Pendengaran prajurit sangat sensitif, sehingga banyak siswa kampus barat mendengar ejekannya. Tidak apa-apa untuk siswa perempuan, tetapi tidak untuk laki-laki. Mereka merasa terhina, jadi semua orang menunjukkan ekspresi marah.
Ada seorang siswa laki-laki bernama Laut Chiming, yang berada di peringkat 10 besar dan merupakan seorang pejuang di negara menengah alam hitam. Dia berkata dengan dingin, kamu berdiri di wilayah kampus barat. Perhatikan kata-katamu. Murid itu tertawa lagi dan berkata, tapi apa yang saya katakan hanyalah kebenaran. Silakan lihat, semuanya, 100 siswa yang berdiri di depan adalah 100 besar kampus barat. Setidaknya 70 dari mereka adalah perempuan sementara hanya 20 dari mereka adalah laki-laki. Sekarang mari kita lihat 300 siswa terakhir di belakang. Hanya ada sekitar 10 wanita di sana. Tapi lebih dari 200 dari mereka adalah laki-laki. Apa artinya itu? Ini memberitahu kita bahwa kampus barat sama sekali tidak kekurangan laki-laki, namun kebanyakan dari mereka adalah pengecut. Mereka tidak berusaha untuk maju, jadi peringkat mereka rendah. Ini sangat lucu. Bab 128. Chi Minghai sangat kesal dan bergegas keluar. Siapa yang kamu katakan tidak berusaha untuk membuat kemajuan? Apakah Anda berani melawan saya? Mahasiswa baru dari kampus timur itu mencibir, dan melihat dengan sudut matanya, berkata, kultivasimu terlalu lemah. Anda tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan saya. Mendengar itu, para mahasiswi di kampus barat menjadi marah, dengan kemarahan di wajah mereka, dan berpikir bahwa mahasiswa baru itu terlalu sombong. Chi Minghai setidaknya di antara 10 besar mahasiswa baru di kampus barat, tetapi dia telah dihina. Bukankah itu memalukan bagi kampus barat? Bentrokan. Chi Minghai berada di ujung kesabarannya dan dia mengeluarkan pisau perang Xiyan 2 meternya. Silakan baca di Nyun Novel 0R, dia memegang gagang pedangnya dan memindahkan ki asli ke dalam pedang, mengeluarkan cahaya pedang panjang. Dia menyapu ke arah mahasiswa baru dari kampus timur itu. Mahasiswa baru itu terkekeh seolah sedang menunggu serangan Chi Minghai. Bagus, mahasiswa baru itu segera meluruskan jarinya dan memadatkan ki aslinya yang murni ke ujung jarinya. Tiba-tiba, sebuah kolom slot berat terbang keluar dari ujung jarinya. Ledakan, napas pedang mengetuk pedang Chi Minghai dan membuat suara keras. Pisau perang Xiyan terlempar, lengan Chi Minghai terkejut sampai mati rasa, dan dia merasa kelima jarinya patah. Tiba-tiba, dia terpesona oleh bayangan manusia yang lewat. Mahasiswa baru itu telah menendang satu kaki di dada Chi Minghai bahkan sebelum dia bisa menjawab. Tamparan, suara patah tulang dikirim dengan keras. Chi Minghai memuntahkan darah, dan setelah terlempar keluar seperti layang-layang yang rusak, berbaring di tanah tanpa kekuatan untuk berdiri. Melihat Chi Minghai yang terbaring di tanah, mahasiswa baru itu menggelengkan kepalanya. Saya pikir siswa laki-laki di kampus barat hanya lebih rendah, jadi mereka tidak sebaik siswa perempuan. Namun, mengingat apa yang terjadi sekarang, saya menyadari bahwa mereka bahkan tidak bisa berpikir, dan mereka terlalu impulsif. Semua siswa dari kampus barat tercengang oleh fakta bahwa Chi Minghai, siswa 10 teratas di antara mahasiswa baru, terluka parah oleh lawannya hanya dengan 2 pukulan. Apakah semua mahasiswa baru di kampus timur begitu kuat? Kampus barat kehilangan master sebelum kontes gabungan mahasiswa baru dimulai, dan moralnya sangat berkurang. Terkejut dengan kekuatan mahasiswa baru itu, semua mahasiswa baru di kampus barat menjadi kesal. Salah satu dari mereka berkata dengan marah, kamu sangat kejam. Hari ini adalah kompetisi bela diri mahasiswa baru 4 kampus, tetapi Anda menyakitinya dengan serius. Bagaimana dia bisa mengikuti kompetisi? Mahasiswa baru itu mencemooh, semua orang melihatnya dengan jelas. Dialah yang menyerangku lebih dulu dan aku melawan balik. Bisakah Anda menyalahkan saya? Dia terlalu impulsif, jadi saya hanya memberinya pelajaran. Baginya, itu juga hal yang baik. Wakil kepala sekolah dan beberapa senior tidak ikut campur, mereka hanya berdiri dan menonton. Bukan hal yang buruk jika seorang mahasiswa baru bisa menurunkan moral kampus barat. Liu Chengfeng berteriak, tidak bagus bagi mahasiswa baru terbaik dari kampus timur untuk mengalahkan mahasiswa baru dari kampus barat. Apakah dia memiliki kemampuan untuk mengalahkan mahasiswa baru terbaik di kampus barat? Apa, dia adalah mahasiswa baru terbaik di kampus timur? Itu adalah Dugulin, yang merupakan mahasiswa baru teratas di kampus timur. Tidak heran dia begitu kuat. Dugulin kuat, tapi mahasiswa baru kami, Zhang Ruoshen, tidak buruk. Bakat Zhang Ruoshen harus lebih tinggi dari Dugulin. Tapi kultivasinya masih terlalu lemah, jadi dia tidak bisa mengalahkan Dugulin. Betul sekali, Zhang Ruoshen terlalu muda, jika dia berlatih selama 2 tahun lagi, dia mungkin akan mengalahkannya dengan mudah. Tapi sekarang, dia tidak bisa. Dugulin yang tampan berdiri dengan tangan bersilang di belakang punggungnya dan tertawa. Saya telah mendengar ada seorang jenius yang hebat di kampus barat. Sayangnya, belum ada kesempatan untuk melihat. Rekan magang junior Zhang, apakah Anda berani melawan saya? Sangat arogan, itu adalah provokasi. Pada saat itu, semua orang menatap ke arah Zhang Ruoshen. Beberapa khawatir, tetapi yang lain ingin melihat Zhang Ruoshen menyerang dan menekan kesombongannya dan melampiaskan limpah siswa laki-laki itu. Kakak ke-9, Chi Minghai sangat terburu-buru sehingga dia masuk ke dalam perangkap Dugulin dan mengalami cedera serius. Anda seharusnya tidak bertindak berdasarkan dorongan hati seperti dia. Dugulin tak terkalahkan di 4 kampus karena kultivasinya telah mencapai puncak keadaan akhir dari alam hitam. Jika Anda kalah di tangannya, moral kampus barat akan benar-benar hancur. Semua orang dapat menyadari bahwa Dugulin berencana untuk melemahkan semangat kampus barat bahkan sebelum kontes gabungan dimulai. Dia berusaha untuk benar-benar merusak moral kampus barat dengan memaksa Zhang Ruoshen untuk melawannya.
Semua kebenaran sudah jelas, tetapi Zhang Ruoshan tidak punya pilihan. Jika dia menolak, seluruh kampus barat akan dianggap pengecut oleh 3 kampus lainnya. Zhang Ruoshan berjalan keluar di antara kerumunan dengan senyum di wajahnya dan berdiri di depan Dugulin. Kakak Dugu, kamu pantas menjadi sosok muda yang luar biasa. Dikatakan bahwa Anda mengalahkan master dari 10 besar kampus timur belum lama ini. Ini benar-benar mengagumkan. Mendengar Zhang Ruoshan menyebut dirinya rekan magang junior, para siswa dari kampus barat menjadi tidak senang dan berpikir bahwa dia mempermalukan kampus barat. Karena, di sekolah pasar bela diri, yang lebih kuat adalah kakak laki-laki, sedangkan yang lebih lemah adalah rekan magang junior. Dan mereka tidak memanggil kakak laki-laki lainnya kecuali ada perbedaan besar antara usia mereka dan mereka harus menunjukkan rasa hormat. Namun, dalam menghadapi provokasi Dugulin, Zhang Ruoshan tidak hanya memanggilnya kakak laki-laki, tetapi juga sangat memujinya. Apa yang telah dilakukan Zhang Ruoshan membuat mahasiswa dari kampus barat menganggapnya sebagai seorang pengecut dan mengira dia telah memimpin kampus barat ke aib. Bahkan Huang Yanchen mengepalkan tinjunya karena marah, dan ingin memukulnya dengan keras. Melihat itu, Duan Muxingling dengan cepat menggenggam lengan bajunya dan berkata, "Saudari Chen, tenanglah dan tunggu saja pertunjukannya." Seperti kata pepatah, semakin besar mereka, semakin keras mereka jatuh. Huang Yanchen bersenandung dingin dan menatap Zhang Ruoshan. Dia berpikir bahwa jika Zhang Ruoshan tidak dapat membantu sekolah untuk mendapatkan muka, maka dia harus mengusirnya dari kuil bela diri naga. Mahasiswa baru dari kampus timur semua mulai tertawa ketika mereka mendengar Zhang Ruoshan memanggil kakak laki-laki Dugulin. Salah satu dari mereka mencibir, mahasiswa top benar-benar tahu tren zaman. Saya suka orang-orang seperti itu. Siapapun yang memahami waktu adalah orang yang hebat. Haha, saya mendengar bahwa kualitas komprehensif mahasiswa baru dari kampus barat berada di peringkat kedua. Ini adalah musuh kuat dari kampus timur kita. Sekarang, kekhawatiran saya sama sekali tidak perlu, tertawa Sun Guihai, Master Top Kampus Timur. Dan dia juga adalah Warrior of Division Profound dan peringkat 14 di Profound Board. Selain Luo Suihan, murid eksternal lainnya dari sekolah 4 kampus tidak bisa mengalahkannya. Melihat Zhang Ruoshan, Dugulin berkata sambil menyeringai, "Saya 4 tahun lebih tua dari rekan magang junior Zhang. Itu benar dan pantas dia memanggilku kakak laki-laki." Tapi kenapa itu lucu? Zhang Ruoshan berkata, orang muda menyebut orang yang lebih tua sebagai kakak laki-laki, yang merupakan penghormatan orang muda terhadap orang tua. Nah, kalau anak muda mau jadi kakak, apa yang harus mereka lakukan? Dugulin tertawa, tentu saja, kalahkan orang yang lebih tua dengan kekuatan mereka sendiri. Tiba-tiba, Dugulin menyadari apa yang sebenarnya dia maksud, dan bertanya dengan serius, apakah kamu ingin menjadi kakak laki-laki? Zhang Ruoshan berkata, untuk berlatih seni bela diri, seseorang harus terus bekerja dan mengungguli para pendahulu sambil menghormati mereka. Apakah saya benar, kakak laki-laki Dugu? Oke, jika Anda memiliki kemampuan untuk mengalahkan saya bersedia memanggil Anda kakak laki-laki. Dugulin yakin dengan kultivasinya, tetapi dia tidak meremehkan Zhang Ruoshan, jadi dia mencapai kondisi bertarung terbaik dengan mengoperasikan ki asli di dalam tubuhnya. Zhang Ruoshan berkata, jika Anda dapat menahan satu serangan saya bersedia untuk menyerah. Kami berdua berjuang untuk kehormatan kampus kami. Aku akan melepaskan dulu. Setelah itu, Dugulin melihat Zhang Ruoshan, yang berdiri sejauh 33 meter, menjadi 2 bayangan manusia dan berlari ke arahnya. Sangat cepat, wajah Dugulin berubah dan dia memadamkan api asli ki ke telapak tangannya. Dia membuka tangannya dan menyerang ke arah 2 bayangan dengan telapak tangan apinya. Bentuk naga dan bayangan gajah. Kedua bayangan itu melepaskan telapak tangan dan terdengar suara naga dan gajah yang mengaum bersama. Zhang Ruoshan kiri melepaskan tangan cakar naga, sedangkan tangan kanan melepaskan telapak gajah. Bang, bang, lengan Dugulin patah dengan suara tulang patah ketika dia menerima kedua telapak tangan Zhang Ruoshan. Dia mundur 10 meter dan memuntahkan darah. Zhang Ruoshan menarik kembali telapak tangannya dan menatap Dugulin yang lengannya terkulai. Kakak Dugu, apakah kita akan melanjutkan? Lengannya patah, dan separuh tubuhnya mati rasa karena kesakitan. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan, semua orang di kampus timur agak terkejut, dan ketika senyum mereka menghilang, mereka terdiam untuk waktu yang lama. Dugulin dikalahkan hanya dengan satu serangan. Sun Guihai bersenandung dingin, Zhang Ruoshan, kamu menyerang begitu keras. Anda telah mematahkan lengannya, bagaimana dia akan mengikuti kompetisi bersama? Zhang Ruoshan melirik Sun Guihai dan menjawab dengan kata-kata yang Dugulin katakan, kakak Dugu harus melewati beberapa kemunduran. Baginya, itu juga hal yang baik. Semua orang di kampus barat bersemangat dan bersorak. Dia melepaskan dengan keras ketika dia menyerang Chiminghai, bukan. Kamu hanya boleh menyerang, tapi jangan biarkan kami melawan. Semua orang menyaksikan apa yang terjadi. Ini adalah pertempuran yang adil. Dugulin adalah seorang pengecut dan lebih lemah dari kakak laki-laki Zhang. Sun Guihai menatap dingin dan menunjukkan momentum kuat seni bela diri. Dia memelototi mahasiswa kampus barat, dan akhirnya, dia melihat ke arah Zhang Ruoshan. Sun Guihai, kalah dalam permainan, tetapi jangan kehilangan muka, apakah kamu ingin mencoba? Huang Yanchen juga sangat senang karena Zhang Ruoshan akhirnya melampiaskan kemarahan kampus barat dan membiarkan kampus timur melihat kekuatan kampus barat. Sun Guihai menjadi tenang dan berkata, Huang Yanchen,
aku tahu tentang peningkatan kekuatanmu dan bahwa kamu berada di peringkat ke-31 di papan mendalam, namun, kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Kita bisa bersaing satu sama lain dalam tes eksplorasi peninggalan tingkat menengah dalam 2 bulan. Aku menunggu. Huang Yanchen menyentuh dagunya dan mencibir, ai. Bab 129. Dugulin tampak sangat putus asa, ini adalah kegagalan pertamanya dan diperparah dengan kekalahan yang begitu menyedihkan. Dari semua orang sezamannya, saat tumbuh dewasa, dia adalah pejuang yang paling berbakat dan tak terkalahkan, yang pasti menghasilkan karakternya yang sombong dan arogan. Dia tidak mengerti bahwa pada akhirnya akan ada seseorang yang mengalahkannya, sampai dia dikalahkan oleh Zhang Ruoshan. Setelah itu, tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka adalah yang terbaik dari generasi muda. Aku gagal, kakak laki-laki, Zhang, kata Dugulin dengan kekecewaan, bibir gemetar, sementara emosi yang rumit memenuhi matanya. Zhang Ruoshan memperhatikan bahwa Duguli telah mengalami demoralisasi. Dia berkata, Dugulin, meskipun aku pemenang hari ini, bukan berarti kamu tidak bisa mengalahkanku di masa depan, kan? Dugulin menyalakan kembali semangat juangnya dan seolah-olah dia memiliki dua api yang menyala di matanya. Dia berkata, terima kasih atas bimbinganmu, kakak Zhang. Namun, saya ingin tahu berapa persentase kekuatan Anda yang baru saja Anda gunakan. Silakan baca di Nyun Novel 0R 100%. Zhang Ruoshan menjawab. Saya mengerti, kulit Dugulin segera membaik. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Sebenarnya, Zhang Ruoshan hanya menggunakan 70% dari kekuatannya. Namun, untuk menghindari penghinaan terhadap harga diri Dugulin, dia berbohong dan mengatakan bahwa dia telah menggunakan kekuatan penuhnya selama pertarungan. Terkadang kebohongan putih bisa menjadi dorongan yang baik. Zhang Ruoshan dan Dugulin tidak memiliki dendam satu sama lain dan mereka berdua berjuang untuk kehormatan perguruan tinggi mereka. Karena Dugulin telah mengalahkan Chi Minghai, seorang master dari kampus barat, yang menurunkan moral mereka dengan buruk. Zhang Ruoshan kemudian, tentu saja, memukulnya di tempat dia terluka parah untuk menghancurkan Master Kampus Timur, untuk melumpuhkan moralnya sebagai balasannya. Meskipun Dugulin dapat pulih, dengan meminum beberapa pil penyembuhan, dalam waktu singkat, tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri mahasiswa baru 4 kampus hari ini. Dari kejauhan, Duan Muxingling menatap Zhang Ruoshan dengan keheranan yang dengan cepat melarikan diri dari matanya yang berbintang. Dia berkata, kultivasinya telah meningkat pesat, dalam waktu yang singkat. Dia pasti telah mencapai medium state of the Black Realm dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dengan kekuatannya saat ini, dia setara dengan para prajurit pasca peringkat divisi mendalam, kata Huang Yanchen. Duan Muxingling juga mengangguk dan mengernyitkan matanya yang indah dengan senyum yang menggoda sudut mulutnya. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Wakil kepala sekolah, dari 3 kampus, saling berpandangan tak berdaya. Mereka semua tahu bahwa tempat pertama telah dikonfirmasi, bahkan sebelum kompetisi bela diri mahasiswa baru 4 kampus dimulai. Kejadian seperti itu hampir tidak pernah terjadi. Kampus Timur telah mengalami terlalu banyak kerugian. Mereka dimaksudkan untuk mengalahkan moral kampus Barat, namun, mereka harus membayarnya dengan kehilangan mahasiswa baru No. 1 mereka, wakil kepala sekolah kampus Timur mengalami terlalu banyak penyesalan bahkan untuk menangis. Jika dia bisa memprediksi hasil ini, dia akan mencegah Dugulin bertarung dengan Zhang Ruoshan tepat waktu. Penguasa kampus Barat tersenyum puas. Semakin dia memandang Zhang Ruoshan, semakin banyak kepuasan yang dia rasakan. Pada saat yang sama, dia sangat menyesal tidak memiliki Zhang Ruoshan sebagai muridnya sendiri, yang sangat disayangkan baginya. Penguasa kampus Barat tampak serius. Dia menggabungkan ki aslinya dengan suaranya dan mengumumkan, kompetisi bela diri mahasiswa baru 4 kampus dimulai sekarang. Ditingkatkan dengan ki aslinya, suaranya bergema di seluruh kampus Barat dan bertahan lama di pegunungan. Wakil kepala sekolah King Hua mulai membacakan peraturan kompetisi. Setiap kampus telah mengirimkan 120 mahasiswa baru untuk mengikuti kompetisi tersebut, di mana mereka telah dibagi menjadi 120 kelompok. Mahasiswa baru nomor 1 dari masing-masing 4 kampus dibagi menjadi kelompok 1. Mahasiswa baru kedua dari 4 kampus dibagi menjadi kelompok 2, dan seterusnya sampai mahasiswa baru ke-120 berada di kelompok 120. Dari grup 11 hingga 120, peringkat pertama bisa mendapatkan 3 poin, peringkat kedua 2 poin, peringkat ketiga 1 poin, dan peringkat keempat tidak ada poin. Sedangkan untuk 10 besar grup, total ada 40 orang yang akan diurutkan. Mahasiswa baru yang menempati peringkat 5 besar masing-masing akan mendapatkan 80, 70, 60, 50, 40 poin dengan peringkat turun, sedangkan yang ke-6 akan mendapatkan 39 poin, yang ke-7 38 poin, yang ke-4 5 poin. Pada akhirnya, semua poin yang diperoleh siswa akan diakumulasikan dan diurutkan sesuai dengan kampusnya. Perguruan tinggi yang memperoleh poin tertinggi akan menjadi yang pertama dari kekuatan komprehensif untuk mahasiswa baru tahun ini. Jelas bahwa pertempuran sebenarnya terjadi di antara 10 mahasiswa baru teratas dari masing-masing kampus. Poin di antaranya juga yang terbesar. Tidak peduli di sekolah bela diri atau di dunia seni bela diri, para master top selalu memiliki faktor penentu. Itulah sebabnya sekolah bela diri mengatur poin sedemikian rupa. Total ada 118 mahasiswa baru dari kampus barat yang mengikuti kompetisi tersebut. 2 yang hilang adalah Pangeran Huoxing dan Chi Minghai, yang pertama meninggal dan yang kedua terluka parah.
Hal serupa juga terjadi di kampus timur, di mana mereka juga memiliki 118 mahasiswa yang mengikuti kompetisi tersebut. Dugulin, yang pernah menjadi mahasiswa baru nomor 1 terluka parah dan tidak dapat mengikuti kompetisi seni bela diri. Alhasil, mahasiswa baru nomor 2 dari kampus timur yang menggantikan Dugulin menjadi mahasiswa baru No. 1. Dua kampus lainnya juga memiliki beberapa keadaan khusus di mana hanya 118 mahasiswa yang terpilih untuk mengikuti acara ini. Ada 10 platform kompetisi bela diri berdiri dengan sungguh-sungguh di tempat latihan kampus barat. Setiap platform memiliki tinggi 4 meter dan panjang 10 meter dan lebar 10 meter. Setiap sisi platform diukir dengan prasasti arai dan begitu seorang prajurit membuat pukulan di salah satu platform, prasasti arai akan aktif dan membentuk topeng cahaya pelindung. Kompetisi bela diri berlangsung di 10 platform, semuanya pada waktu yang sama. Pertempuran berlangsung sangat cepat dan berakhir pada siang hari. Tanpa bayang-bayang keraguan, Zhang Ruoshan telah menjadi mahasiswa baru No. 1 dari 4 kampus, menyumbang 80 poin untuk kampus barat. Tidak ada yang bisa menahan gerakannya di antara mahasiswa baru yang bersaing. Hasilnya diprediksi bahkan sebelum dimulainya kontes. Karena itu, tidak ada yang terkejut dengan bakat seperti Zhang Ruoshan. Sekolah pasar bela diri membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membina seorang pejuang seperti dia. Ziqian, yang telah mengalahkan mahasiswa baru nomor 1 dari kampus timur dan utara, melakukannya di bawah kultivasinya dari negara bagian akhir dari alam hitam. Dia tidak diragukan lagi menjadi kejutan terbesar bagi kampus barat. Dengan menyumbang 60 poin untuk skor Western Campus, dia menduduki peringkat ketiga dalam kompetisi tersebut. Kampus barat, dengan total skor 539 poin, menjadi juara komprehensif kekuatan mahasiswa baru tahun ini. Kampus selatan menempati peringkat kedua, meski kehilangan Guduklin, mahasiswa baru No. 1 di kampus timur, mereka tetap menunjukkan kekuatannya dan meraih juara ketiga dalam kompetisi tersebut dengan selisih tipis di belakang kampus selatan. Kampus utara menempati peringkat terakhir, mahasiswa baru No. 1 dihadiahi 10 tetes Half Science Essence, yang kedua menerima 9 tetes Half Science Essence. Begitu seterusnya, sampai tanggal 10 hanya mendapatkan 1 tetes Half Science Essence. Zhang Ruoshan tidak terlalu senang dengan peringkat pertama dari semua mahasiswa baru, di antara keempat kampus. Target sebenarnya adalah penilaian triwulanan berikutnya dari kampus barat. Hanya dengan peringkat di 10 besar kampus barat dia bisa berpartisipasi dalam tes eksplorasi peninggalan menengah, yang akan diadakan dalam 2 bulan. Di warisan tingkat menengah, para pejuang tidak hanya memiliki kesempatan untuk menemukan harta karun kuno, tetapi juga untuk menerima latihan paling brutal yang tentunya merupakan pengalaman penting yang tidak boleh dilewatkan. Puo Muzi telah menunggu selama bertahun-tahun untuk bergabung dengan tes eksplorasi peninggalan tingkat menengah. Dia telah menekan alamnya alih-alih membobol alam bumi. Dia bukan satu-satunya yang merindukan ujian. Luo Suihan, Huang Yanchen, dan Duan Muxingling juga menunggu kesempatan sekali dalam 1 dekade ini, yang berarti jika mereka melewatkannya kali ini, mereka harus menunggu 10 tahun lagi. Tidak mungkin bagi Zhang Ruoshan untuk menunggu 10 tahun lagi. Dia harus memasuki warisan tingkat menengah dan berpartisipasi dalam tes eksplorasi, dalam 2 bulan. Mahasiswa dari 3 kampus lainnya tidak keluar karena tertarik dengan penilaian triwulanan kampus barat. Mereka bertanya-tanya berapa tingkat kekuatan yang dimiliki oleh para master top kampus barat. Aturan untuk penilaian triwulanan, setiap siswa dari kampus barat memiliki peringkat. Siswa dengan peringkat lebih rendah dapat menantang siswa dengan peringkat lebih tinggi, dan mereka memiliki 2 peluang untuk mengalahkan mereka. Jika mereka berhasil, penantang akan mendapatkan peringkat baru. Jika penantang gagal, dia akan tetap mempertahankan peringkat aslinya. Ini terjadi di 10 Challenge Coliseum di mana siswa dapat menantang lawan pilihan mereka secara bebas. Liu Chengfeng adalah orang pertama yang melangkah ke salah satu platform tantangan. Dia berdiri di tengah Coliseum dan berkata, "Saya akan menantang 764." Liu Chengfeng awalnya berada di peringkat 809. Karena kultivasinya telah meningkat ke tahap pertengahan dari alam hitam, ia memilih posisi yang sedikit konservatif untuk tantangan pertamanya. Xie Xuan, yang berada di peringkat 764 di kampus barat, adalah seorang pemuda dengan kultivasi tahap lanjutan dari alam hitam dan 1 tingkat lebih maju dari Liu Chengfeng. Setelah bertarung dengan lebih dari 20 jurus berturut-turut, Liu Chengfeng mengalahkan Xie Xuan dengan 1 jurus teknik pedang dari spiritual kelas rendah. Tantangan berhasil, Liu Chengfeng menjadi ke-764 dari kampus barat dan menggantikan Xie Xuan. Xie Xuan turun 1 tempat ke peringkat 765. Seorang presbiter yang berdiri di dekat Challenge Coliseum diumumkan. Karena Xie Xuan telah turun peringkat, siswa yang peringkatnya lebih rendah darinya secara otomatis juga turun. Liu Chengfeng memiliki kesempatan lain untuk menantang, tetapi dia tidak segera menggunakannya. Sebaliknya, ia bermaksud untuk mengamati kompetisi orang lain dan akhirnya memilih lawan baru. Setiap orang hanya memiliki 2 kesempatan untuk menantang yang lain dan mereka harus digunakan dengan hati-hati. Pada 10 platform yang menantang, aliran siswa yang tak ada habisnya menantang rekan-rekan mereka yang berperingkat lebih tinggi. Sebelum penilaian, mereka telah mempelajari setiap siswa dengan cermat dan mengetahui siapa yang terbaik untuk ditantang. Tentu saja, pertarungan paling seru melibatkan 10 siswa teratas. Seperti yang diketahui semua orang, tes eksplorasi peninggalan tingkat menengah sudah dekat, jadi semua siswa berusaha masuk ke 10 besar.
Para siswa yang berada di peringkat 11 hingga 50 adalah yang paling kompetitif pada khususnya. Mereka hampir semua berada di puncak penyelesaian alam hitam mereka dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam kultivasi satu sama lain. Artinya, mereka akan segera memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari 10 siswa terbaik, dengan sedikit keberuntungan. Seorang pria muda yang membawa dua pedang melangkah ke platform yang menantang. Dia berdiri tegak dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya dan berkata, "Aku akan menantang Jin Yueming, yang berada di peringkat 10. Kerumunan penonton mengenali pria ini. Dia adalah Mo Qinglong. Mo Qinglong berada di peringkat ke-47 dalam penilaian kuartalan terakhir. Beraninya dia menantang Jin Yueming setelah hanya 3 bulan. Jin Yueming tidak diragukan lagi bisa mengalahkannya dengan paling banyak 3 gerakan. Tunggu dan lihat, seorang wanita yang tampak seperti berusia 20 tahun berjalan keluar dari kerumunan. Dia mencibir dengan dingin dan melompat ke platform tantangan hanya dengan serangan kakinya. Dia berdiri di seberang Mo Qinglong saat dia berkata, "Mo Qinglong, beraninya kamu menantangku. Mungkinkah Anda telah mempraktikkan taktik membunuh rusa dengan pedang ganda menjadi sukses kecil?" Taktik pembunuh rusa pedang ganda adalah teknik bela diri kelas menengah dari tahap spiritual, yang hanya dapat dipraktikkan oleh para pejuang yang kekuatan spiritual telah mencapai level 20 atau lebih. Itu adalah teknik bela diri yang cukup kuat. Mo Qinglong menarik pedangnya dari sarung di punggungnya. Dia memegangnya di tangannya dan hanya memberikan jawaban singkat, "Pertempuran ini akan menjawab pertanyaanmu." Mencari suara, ke-100. Bab 130. Baiklah, tunjukkan padaku seberapa bagus dirimu. Mata Jin Yueming serius dan jari-jarinya melengkung menjadi cakar. Cahaya keemasan lembut bergerak melintasi kulit di lengannya. Tingginya lebih dari 2 meter dan bahkan lebih kuat dari kebanyakan pria. Lengannya, tempat tendonnya menonjol, setebal lubang mangkuk. Ledakan, dia menyerang dengan cakar emasnya dan meraih leher Mo Qinglong. Mo Qinglong bergerak jauh lebih cepat daripada Jin Yueming, meskipun dia jauh lebih pendek darinya. Dia melemparkan dirinya ke samping untuk menghindari serangan cakar emasnya. Silakan baca di Nyun Novel 0R, dia sedikit memutar lengan kirinya keluar, mengarahkan ujung pedangnya ke belakang dan menyerang ke arah pinggang Jin Yueming. Lengan Jin Yueming turun dan menangkap ujung pedangnya di antara telapak tangannya. Telapak tangannya dan ujung pedangnya saling bertabrakan, menghasilkan percikan bunga api dan menciptakan ledakan yang hiruk-pikuk. Anehnya, Jin Yueming tidak terluka karena menahan pedang hanya dengan telapak tangannya yang telanjang. Telapak tangannya seperti terbuat dari besi. "Beraninya kau menantangku dengan kekuatan yang begitu lemah, Mo Qinglong. Kamu masih terlalu jauh." Jin mencibir padanya dengan dingin. "Apakah begitu? Kalau begitu izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan teknik bela diri saya yang sukses, pedang ganda membunuh rusa." Mo menarik kembali pedangnya dan mengambil pose aneh, dengan kaki sedikit terbuka dan tangannya memegang pedang satu di belakang yang lain. "Kamu telah berlatih pedang ganda membunuh rusa hingga tahap sukses." Jin hampir tidak percaya, menatapnya dengan mata terbelalak. Bagaimana teknik bela diri kelas menengah dari tahap spiritual bisa begitu mudah dipraktekkan untuk mencapai tingkat sukses seperti ini? Bentrokan, Mo Qinglong memegang pedang di masing-masing tangan dan mulai berputar dengan cepat, pedang yang berputar mengeluarkan suara siulan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi kincir angin yang berputar cepat. Pedang berkelebat, dan bayangan pedang menari di mana-mana. Bang, bang, Jin Yueming hanya bisa menahan 3 serangannya sebelum terlempar ke tanah. Beruntung baginya bahwa dia memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan dapat menghindari cedera serius. Kaki Mo Qinglong mendarat di tanah. Dengan desir, dia mengarahkan pedangnya ke kepala Jin dan berkata, "Kamu telah dikalahkan." Ledakan, para murid yang berdiri di sisi panggung semua bersorak untuk Mo Qinglong dan memanggil namanya dengan keras. Itu adalah murid laki-laki yang memanggil paling keras. Lagi pula, status mereka akan lebih tinggi jika ada satu murid laki-laki lagi yang ditambahkan ke daftar 10 master teratas dari kampus barat. Sulit dipercaya, Mo Qinglong baru saja mengalahkan Jin Yueming. Apakah kamu mendengar bahwa Mo telah berlatih pedang ganda membunuh rusa ke tingkat sukses? Ini adalah teknik bela diri kelas menengah dari tahap spiritual. Hanya 5 orang yang berhasil mempraktikannya di kampus barat, dan Mo Qinglong adalah yang ke-6. Zhang Ruoshan berdiri dari panggung dan mengangguk sebagai penghargaan, tidak buruk. Mo Qinglong telah melatih pemahaman pedangnya ke tahap menengah pedang mengikuti pikiran. Tiba-tiba, Zhang merasakan aroma yang lembut. Berbalik, dia melihat Duan Mu Xingling, yang, pada titik tertentu, diam-diam datang ke sisinya. Ini telah menarik tatapan cemburu dari sekelilingnya. Seseorang berbisik diam-diam, hubungan antara kakak perempuan magang Duan Mu dan Zhang Ruoshan memang tidak biasa. Kudengar mereka sudah tinggal bersama, Zhang Ruoshan memiliki bakat yang luar biasa. Dapat dimengerti bahwa kakak perempuan magang Duan Mu jatuh cinta padanya. Duan Mu telah menjadi dewiku sepanjang waktu. Betapa indahnya jika saya bisa hidup bersamanya suatu hari nanti. Saya ingin mengorbankan 10 tahun hidup saya hanya untuk 1 hari hidup bersamanya. Duan Mu Xingling memiliki sosok ramping dan dia tampak seperti baru berusia 13 atau 14 tahun. Dia memiliki kulit putih susu dan rambut hitam legam panjang. Melipat tangannya di depan dadanya, dia menatap Mo Qinglong di atas panggung dan berkata, Mo Qinglong bahkan telah berlatih teknik bela diri kelas menengah dari tahap spiritual ke tingkat sukses. Dia pasti bisa masuk daftar 10 besar, atau bahkan berpeluang bersaing menjadi salah satu dari 5 besar. Zhang Ruoshan, Anda telah berlatih di alam hitam medium state, kan?
Aku membuat terobosan tempo hari, aduh. Kenapa kau mencubitku? Zhang Ruoshan bertanya. Duanmu mengencangkan kedua jari rampingnya yang mencubit pinggang Zhang dan berkata, mengapa kamu tidak memberitahuku kabar baik tadi malam? Anda membuat saya khawatir sepanjang malam. Apa yang kau khawatirkan? Zhang Ruoshan bertanya, saya khawatir bahwa kampus barat tidak akan memenangkan posisi pertama dalam peringkat komprehensif mahasiswa baru. Apakah kamu pikir aku mengkhawatirkanmu? Duanmu mengendurkan cengkeramannya dan menarik kembali tangannya, senyum cerah melintas di wajahnya yang cantik. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa masuk 10 besar di kampus barat. Apakah kamu ingin mencoba? Meniru Duanmu Xingling, Zhang Ruoshan menyilangkan tangannya di depan dadanya dan tersenyum tipis. Aku akan menonton dulu dan kemudian memutuskan siapa yang akan aku tantang. Kamu mungkin tidak terbiasa dengan 10 master teratas dari kampus barat. Saya bisa memberitahu Anda sedikit. Duanmu Xingling berkata, 5 master teratas adalah Luo Suihan, Huang Yanchen, Tuo Muzi, Zhu Hailan, dan Yi. Kecuali Zhu, kita semua adalah Warriors of the Division Profound. 7 tahun yang lalu, Zhu Hailan menempati peringkat pertama di antara siswa baru dari kampus barat. Sebenarnya, dia memiliki kekuatan yang hampir sama dengan mereka yang menempati peringkat terakhir di Profound Board. Tapi, dia kurang beruntung. Kegagalannya dalam meraih 10 kemenangan berturut-turut di Coliseum of the Martial Market membuatnya tidak bisa menjadi Warrior of the Division Profound. Mengingat kemampuanmu, kamu masih agak jauh dari Warriors of the Division Profound. Anda tidak akan bisa mengalahkan kami berlima. 5 prajurit lain yang dapat Anda tantang adalah Kai Chen, Si Kongsu, Sue Qingchuan, Liu Ning, dan Mo Qinglong, yang masing-masing berada di peringkat 6 hingga 10. Kamu baru saja menyaksikan pertarungan antara Mo Qinglong dan Jin Yueming. Dia telah berlatih teknik bela diri kelas menengah dari tahap spiritual, yang membuat kekuatannya sama merusaknya dengan Zhu Hailan. Dia benar-benar akan mendapat peringkat lebih tinggi dalam daftar. Sedikit mengangguk, Zhang Ruoshan menatap Mo Qinglong, yang membawa pedangnya di punggungnya, dan berkata, saya pikir kultivasinya pasti jauh lebih baik daripada yang kita lihat. Baru saja ketika dia bertarung dengan Jin Yueming, dia sepertinya menyembunyikan sebagian kekuatannya. Dia mungkin lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Betulkah? Apakah Anda memperhatikan sesuatu? Duanmu Xingling bertanya. Zhang menjawab, kekuatan spiritualnya pasti telah mencapai level 22. Terlebih lagi, dia menggunakan 2 pedang. Jauh lebih sulit baginya untuk memanipulasi pedang ganda ke tahap menengah pedang mengikuti pikiran daripada memanipulasi 1 pedang. Jadi, pencapaiannya dalam pemahaman pedang setara dengan milikmu. Dia akan segera mendapatkan tahap lanjutan pedang mengikuti pikiran. Jika dia juga menyembunyikan kecepatan dan kekuatannya yang sebenarnya, maka kekuatannya yang sebenarnya juga akan sebanding dengan milikmu. Mendengar kata-kata ini, wajah Duanmu Xingling berubah serius. Dia berkata, apakah dia selalu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Jika dia menantangku, aku pasti akan membuatnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Zhang Ruoshan menggelengkan kepalanya dan berkata, pasti ada alasan baginya untuk menyembunyikan kekuatannya. Ini akan mendorongnya ke mata badai jika dia menantang Anda. Jadi, saya kira dia akan tetap rendah hati alih-alih menantang Anda. Jika dia memilih untuk menjadi rendah hati, mengapa dia menantang Jin Yueming? Duanmu Xingling bertanya, Zhang Ruoshan menjawab, karena dia ingin memasuki warisan tingkat menengah. Tiba-tiba Duanmu mengetahuinya. Saya mengerti, katanya. Duanmu sangat percaya pada wawasan Zhang Ruoshan dan mulai waspada terhadap Mo Qinglong, yang sekarang dianggap sebagai saingan potensial. Saat itu, sebuah cahaya melintas di mata Duanmu. Dia melihat ke platform yang menantang dan tersenyum, kekasih lamamu ada di peron sekarang, Zhang Ruoshan. Duanmu Xingling bicarakan adalah Ziqian. Ziqian melangkah ke platform yang menantang. Dia memiliki sosok yang ramping dan wajah yang cantik. Tiba-tiba menjadi sunyi di sekitar peron, di mana berdiri seorang wanita cantik berbaju putih. Semua orang yang berdiri di sekitar menatapnya, dia sangat cantik, seolah-olah dia adalah peri dari lukisan. Murid-murid dari 3 kampus lain juga membicarakannya, suara-suara takjub terdengar di mana-mana. Aku hanya pernah mendengar tentang 3 wanita cantik di kampus barat, yang semuanya adalah Warriors of the Division Profound. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dari kampus barat. Tapi, saya tidak tahu ada murid baru secantik 3 cantik. Dia menempati urutan kedua di antara mahasiswa baru dari kampus barat. Jangan meremehkan kekuatannya. Menurutmu siapa yang akan dia tantang? Mungkin seseorang peringkat di antara 100 teratas. Mengingat kemampuannya, dia mampu mengalahkan seorang prajurit di penyelesaian alam hitam. Zhang Ruoshan juga sedikit penasaran siapa yang akan ditantang Ziqian. Ziqian berdiri dengan tenang di peron. Dia berkata, saya menantang magang kakak perempuan Liu Ning, yang menempati peringkat ke-9. Semua orang terkejut, seorang siswa baru bermimpi untuk menantang salah satu dari 10 master teratas. Zhang Ruoshan juga sedikit terkejut. Tapi, dia tahu bahwa Ziqian bukanlah seseorang yang bisa dianggap sembrono. Sekarang dia telah menantang Liu Ning, dia pasti cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Betapa beraninya dia menantang Liu Ning. Liu Ning peringkat kedua di antara siswa baru 5 tahun lalu. Dia adalah murid baru di tahun yang sama dengan Huang Yanchen. Tanpa Huang, dia akan menduduki peringkat pertama di tahun itu. Duanmu berkata kepada Zhang Ruoshan, kekasih lamamu pasti akan kalah. Zhang Ruoshan bertanya, apa kerugian Liu Ning?
Duan Muxingling berpikir sejenak dan berkata, jika Anda harus membicarakan kekurangannya, dia seperti saya, karena kecepatannya agak kurang. Faktanya, Duan Muxingling sudah sangat cepat. Namun, setelah dibandingkan dengan para prajurit yang berada di peringkat teratas papan mendalam, dia memiliki kelemahan yang jelas dalam hal kecepatan. Itulah mengapa peringkatnya jauh lebih rendah dari Huang Yanchen di Profound Board. Setelah mempraktikkan bayangan naga angin kerajaan, kelemahan kecepatan Duan Muxingling telah diperbaiki. Ini memungkinkan dia untuk maju di papan mendalam dan dia sekarang berada di peringkat 88. Zhang Ruoshan berkata, mengingat kurangnya kecepatan Liu Ning, Ziqian mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Saat Zhang Ruoshan berbicara dengan Duan Muxingling, Liu Ning memulai pertarungannya dengan Ziqian. Meskipun Ziqian hanya berada di final State of the Black Realm, dia memiliki kecepatan yang cukup tinggi yaitu 57 meter per detik. Meskipun Liu Ning telah berlatih hingga puncak penyelesaian alam hitam, kecepatannya hanya 54 meter per detik, jauh lebih lambat dari Ziqian. Keuntungan Liu Ning adalah kekuatan-kekuatannya. Dengan hanya gelombang pertama dari ki aslinya, dia memaksa Ziqian untuk mundur. Sepertinya Ziqian akan dikalahkan dengan sangat cepat. Jika kamu berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dengan menjadi lebih cepat, maka kamu salah. Aku peringkat ke-9 di kampus barat dengan kekuatanku sendiri. Liu Ning mencibir. Memantapkan langkahnya, Ziqian menyapukan tangannya ke bawah jubahnya dan memperlihatkan 36 jarum di tangannya. Dia mendorong ki aslinya ke telapak tangannya dan keluar, 36 jarum melayang di udara di antara telapak tangannya. Lengannya bergerak maju, didorong oleh ki aslinya, semua jarum terbang menuju Liu Ning dengan kilatan cahaya perak. Suara dibutuhkan. Oke, guys, terima kasih. Wassalamualaikum.